Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil kita bisa ketemu kembali pada pelajaran kita usul fiqh 2. Kita mulai dengan pengantar usul fiqh 2. Pada usul fiqh 1 kita telah pelajari definisi usul fiqh, yaitu ma'rifatu dalil fiqh ijmalan wa kaifiyatul istifadati minha wa halil mustafid. Di mana usul fiqh adalah pengetahuan tentang dalil fikih secara global, cara menyimpulkan hukum dari dalil tersebut, dan orang yang menyimpulkannya. Dari definisi tersebut kita dapat mengetahui bahwasanya kajian usul fiqh yang pertama adalah pengetahuan tentang dalil fikih secara global. Yang dimaksud adalah kita mengetahui Al-Quran sebagai dalil, kita mengetahui sunnah sebagai dalil, kita mengetahui ijma sebagai dalil. Apa itu Quran, apa itu sunnah, apa itu ijma, dan dalil-dalil yang lainnya, dan bagaimana bisa menjadi dalil. Itu pembahasan pada usul fiqh 1. Nah, kemudian berikutnya adalah cara menyimpulkan hukum dari dalil tersebut. Bagaimana cara menyimpulkan hukum dari Al-Quran, bagaimana cara menyimpulkan hukum dari sunnah, bagaimana cara menyimpulkan hukum dari ijma, dan seterusnya. Setelah itu baru kita pelajari orang yang menyimpulkannya. Apa kriteria orang yang dapat menyimpulkan hukum dari dalil tersebut secara mandiri? Ini berarti ada dua kategori. Ada orang yang dapat menyimpulkan disebut dengan mujtahid, yang tidak dapat menyimpulkan sendiri disebut dengan muqallid atau mengikuti. Sehingga topik ilmu usul fiqh adalah yang pertama hukum syar'i dan segala hal yang berkaitan dengannya. Kedua, dalil-dalil secara global. Dan ketiga, cara menyimpulkan hukum dari dalil tersebut. Dan yang keempatlah mujtahid. Jadi tujuan mempelajari usul fiqh adalah kita mengetahui dalil fikih secara global, mengetahui cara pengambilan hukum dari dalil tersebut, dan bisa mencapai derajat mujtahid walaupun derajat yang paling rendah. Artinya ketika kita membaca sendiri teks Quran ataupun hadis, kita tidak salah dan keliru dalam menyimpulkan hukum dari dalil tersebut. Karena banyak orang yang tidak memiliki ilmu usul fiqh berani menyimpulkan hukum dan hasilnya adalah keliru. Misalkan kadang kita mendengar orang membaca sebuah hadis, al-musbilu finnar, orang yang memanjangkan pakaiannya tempatnya di neraka. Lalu dia dengan singkat menyimpulkan bahwasanya karena tempat di neraka berarti memanjangkan pakaian itu hukumnya haram dan pasti neraka. Begitu. Sehingga dia mengecam orang-orang yang memanjangkan bajunya. Apakah seperti itu cara menyimpulkannya? Ini perlu ilmu usul fiqh dulu. Nah, apakah ada hadis lain yang berbicara tentang ini? Bagaimana menjelaskannya? Siapa yang dimaksud dengan musbil di sini? Nah, jadi ada kajian-kajiannya yang harus kita pelajari agar kita tidak salah dalam menyimpulkan hukum dari sebuah dalil. Ya. Kajian dalam usul fiqh 2 ini fokusnya kepada dua. Yang pertama kajian lafaz, yang kedua tentang istihad. Nah, dari kedua topik besar itu, yang paling besar adalah topik yang pertama, itu kajian lafaz. Sekitar 90% dari total pertemuan kita kajiannya lafaz. Kenapa kita fokus kepada kajian lafaz? Karena sumber pertama dan utama hukum Al-Quran, hukum Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Di mana keduanya berbahasa Arab. Sehingga mau tidak mau kita harus mengkaji bahasa Arab. Jadi kajian-kajian bahasa Arab, kaidah-kaidah bahasa Arab itulah yang harus kita kaji. Misalkan Al-Quran mengatakan innamal bai'u mislu riba. Apa itu innama? Apa itu bai'? Apa itu mislu? Apa itu riba? Apa maknanya? Apa maksudnya? Bagaimana menyebutkan hukum dari hadis ini, dari ayat ini? Wa halal bai'a, haram riba. Apa yang bisa kita simpulkan dari ayat ini? Nah, itu perlu metodologi. Nah, inilah metodologinya yang kita pelajari. Dalam kajian lafaz, itu ada 4 tinjauan. Pertama, tinjauan peletakan. Kedua, tinjauan penggunaan. Ketiga, tinjauan kejelasan dan kesamaran. Dan keempat, tinjauan berdasarkan cara penunjukan. Di sini akan saya jelaskan secara singkat sebagai pengantarnya saja. Nanti detail tentu pada sesinya dan pertemuannya masing-masing. Kajian pertama berdasarkan peletakan. Sebuah kata yang memiliki satu makna dan individu yang terbatas. Nanti kita akan jelaskan pada babnya apa yang dimaksud dengan makna dan individu. Ini dinamakan dengan khas. Namun ada pula yang memiliki individu banyak dan tidak terbatas. Ini dinamakan dengan am. Ada pula yang memiliki makna lebih dari satu. Dan ini dinamakan mustarak. Di setiap kata itu memiliki dua unsur. Pertama makna dan kedua individu atau bahasa istilah dalam bahasa Indonesia itu referensi. Referensi. Jadi kalau ada, dalam bahasa Indonesia itu ada namanya segitiga semantik.
segitiga semantik. Jadi ada kata, ya, kemudian ada referensi, ada konsep. Nah, konsep itu yang ada di benak kita. Itu namanya makna. Dalam bahasa usul fiqh namanya makna. Apa yang ada di benak kita itu namanya makna, konsep. Kemudian apa yang kita ucapkan itu lafaz atau kata. Dan apa yang kita lihat di depan mata kita atau kita dengar dengan telinga kita, yang kita tangkap dengan indera kita, itu namanya referensi. Misalkan dia bilang komputer. Nah, ini depan mata saya komputer seperti ini. Kemudian saya ucapkan komputer. Nah, atau misalkan orang mengatakan komputer, maka di otak saya ada gambaran komputer. Itu namanya makna. Jadi kadang ada yang maknanya satu, ada yang maknanya banyak, ada yang objeknya satu, ada yang objeknya banyak. Nah itu. Ada satu kata letakkan untuk satu makna atau satu individu atau objek. Ada pula kata yang memiliki individu banyak dan tidak dibatasi dengan sifat. Pulpen. Udah, nggak dibilang pulpen merah, pulpen biru. Itu namakan mutlak. Tapi kalau kita kasih dengan sifat, pulpen merah. Nah, jadi itu namanya muqayyad. Kemudian kajian berikutnya ya berkaitan dengan teks Quran dan hadis. Aku makin sampai sahur baru cacat. Sebuah kata ada yang diletakkan untuk satu perintah, bukan amar. Ada pula yang diletakkan untuk larangan, disebut dengan nahi. Sehingga dalam kajian pertama ini akan ada pembahasan tentang khos, am, mustarak. Ada mutlak, muqayyad, dan ada amr. Dalam kajian kedua berdasarkan penggunaan. Sebuah kata terkadang digunakan untuk mana yang sesungguhnya atau yang diletakkan untuknya. Seperti kata kursi. Kita sebut untuk tempat yang kita duduki. Namun terkadang digunakan untuk mana yang lain, yang bukan mana aslinya. Seperti kita menggunakan kata kursi untuk mana jabatan. Disebut dengan hiasan. Ya, yang hakiki, hakikah. Yang biasa disebut dengan majas. Terkadang kita menggunakan kata untuk mengungkapkan makna yang lain. Misalkan kita ingin pamitan. Kita ingin izin. Atau kita punya tamu misalkan, namun kita tidak enak untuk menyuruhnya pulang. Maka kita nggak akan mengatakan pulanglah kamu. Kalau kita mengatakan pulanglah kamu, ini namanya cara gamblang. Sebut dengan sore. Tapi kita mengatakan, oh maaf, besok saya harus bangun lebih pagi. Yang kamu maksud adalah, kamu ingin dia pamit sekarang. Begitu. Itu disebut dengan kinayah. Nanti kita menggunakan kata, maaf besok saya harus bangun pagi. Tentu yang Anda maksud bukan Anda ingin beritahu kalau Anda bangun pagi, tapi yang Anda inginkan adalah Anda ingin dia pamit. Nah, itu disebut dengan kinayah. Kan kita berdasarkan kejelasan dan ketidakjelasan. Terkadang suatu makna menunjukkan pada suatu lafaz menunjukkan pada mana cukup jelas. Ada yang kurang jelas. Yang jelas disebut dengan wadih, yang tidak jelas disebut dengan ghairu wadih. Dan kejelasannya itu bertingkat. Ada yang sangat jelas, jelas, kurang jelas, dan tidak jelas. Nah, ini memiliki istilah-istilah sendiri. Ya. Tingkatan yang jelas disebut, ada zahir, nas, mufassir, dan muhkam. Yang tingkatan yang tidak jelas ada khafi, muskil, mujmal, dan mutasyabih. Kajian keempat. Berdasarkan cara penunjukan. Sebuah kata menunjukkan pada maknanya ada secara tersurat disebut dengan mantuk. Ada secara tersirat disebut dengan mafhum. Nah, secara tersurat misalkan Allah mengatakan janganlah kamu mengucapkan kata ah pada kedua orang tuamu. Nah, ini yang dilarang adalah mengucapkan kata-kata ah. Nah, bagaimana dengan menyakiti dengan ucapan yang lain? Juga nggak boleh, tapi kan disebutkan. Berarti menyakiti fisik nggak juga nggak boleh, tapi nggak disebutkan. Nah itu tidak disebutkan tapi diinginkan, disebut dengan mafhum. Namun ada cara lain yang lebih mendetail lagi. Ini di luar mazhab jumhur, yaitu ada ibarah, isyarah, dilalah, dan iqtidah. Sehingga kesimpulannya, lafaz itu dibagi menjadi 4 kajian. Pertama wad'un, ada khos, ada amar, ada nahi. Kemudian ada mutlak, ada muqayyad. Ini kajian khos. Kemudian ada kajian am. Kemudian ada kajian mustarak. Dan yang kedua adalah isti'mal, penggunaan. Ada hakikat, ada majaz, ada sharih, ada kinayah. Kemudian ketiga adalah wuduh dan khafa, kejelasan dan ketidakjelasan. Yang jelas ada zahir, ada munas, ada mufassar, ada muhkam. Yang tidak jelas ada khafi, ada muskil, ada mujmal, ada mubayyan, ada mutasyabih. Maaf. Dan yang keempat
Kaifiyah dilalah, cara penunjukan. Ada mantuk, ada mafhum. Kemudian ada ibarah, ada isyarah, ada dilalah, dan ada iqtidah. Memang istilah ini sangat asing tentunya, dan kita akan memahaminya pada waktunya insya Allah di setiap sesinya. Kajian kelima. Selain hal di atas, sebuah kata atau kalimat yang datang dari Allah dan Rasulnya, walau sudah memiliki makna yang jelas, namun terkadang masih butuh penjelasan apa yang maksud yang diinginkan. Misalkan kata sholat. Nah, apa mana sholat? Artinya doa. Tapi bagaimana cara berdoa? Butuh penjelasan. Maka Nabi menjelaskan dengan cara, dengan perbuatannya, dengan ucapannya. Bagaimana cara sholat. Nah, yang belum jelas disebut dengan mujmal, yang sudah jelas disebut dengan mubayyan. Kajian yang keenam. Terkadang suatu dalil sudah jelas maknanya dan maksudnya. Namun ada dalil lain yang nampaknya seperti bertentangan dalil tersebut. Misalkan satu ayat mengatakan masa iddah wanita yang ditinggal suami, diceraikan oleh suaminya adalah 3 kali haid. Ada kemudian ayat lain mengatakan sampai melahirkan. Ayat lain mengatakan tidak ada masa iddah dan seterusnya. Nah, ini bagaimana? Harus kita cari jawabannya. Kenapa nampaknya bertentangan seperti ini? Gitu. Seperti itu. Nah, yang bertentangan ini namanya ta'arud. Nanti kita mungkin bisa jadi ada yang lebih kuat. Nah, itu yang kita ambil namanya tarjih. Atau bisa jadi mungkin dalil yang pertama itu sedangkan berlaku yang berlaku dari yang kedua. Nah, itu namanya nasakh. Kemudian kajian yang ketujuh, ini kajian yang terakhir. Semua aktivitas tadi, dari mulai mengetahui makna, penggunaan, kejelasan, cara penunjukan, kemudian mujmal dan mubayyan. Ya, kemudian terakhir yang paling puncak adalah ta'arud dan tarjih. Itu semua nggak bisa dilakukan oleh setiap orang. Hanya orang tertentu yang memiliki kapasitas yang memadai, ya, yang disebut dengan mujtahid. Nah, bagi yang tidak memiliki kapasitas tersebut, tugas dia hanya mengikuti orang yang mujtahid tadi. Maka kajian terakhir adalah tentang ijtihad dan taklid. Dari sini kita bisa membagi materi-materi tadi ke dalam 14 pertemuan selama semester. Jadi pertemuan pertama yaitu hari ini tentang pengantar usul fiqh 2, kemudian pertemuan kedua khas dan am, ketiga takhsis am, keempat mutlak dan muqayyad, kelima mustarak, keenam amr dan nahi, ketujuh hakikat dan majas, kedelapan UTS, kesembilan wadih dan ghairu wadih, ke-10 mujmal dan mubayyan, ke-11 mantuk dan mafhum, ke-12 ibarah, isyarah, nas dan iqtidah, ke-13 ta'arud dan tarjih, ke-14 jamak dan nasakh, dan terakhir ijtihad dan taklid. Dan pertemuan ke-16 adalah UAS. Itulah ya pengenalan tentang materi kita pada pagi hari, materi kita untuk 1 semester ini. Mudah-mudahan dapat dipahami.